rekan-rekan media, bahwa dari kemarin Jumat tanggal 11 April 2025 sampai pada malam hari ini Sabtu 12 April 2025, penyidik pada jajaran Jampitsus telah melakukan pemeriksaan secara mendalam setidaknya terhadap 12 orang, dan Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka kasus dugaan suap terkait putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara Wahyu Gunawan, Advokat Marcella Santoso, serta Advokat Arianto. Artinya mungkin itu merupakan puncak gunung es, ya. Mungkin ada banyak kasus yang belum terungkap. Tetapi kita harus mengapresiasi kinerja dari jaksa ya, yang melakukan penyidikan itu. Karena apa? Bagaimanapun juga hakim, jaksa, kepolisian, dan pengacara itu merupakan satu kesatuan. Jika satu itu buruk, maka semua akan menjadi buruk. Lah, kalau kita kembali ke teori Lawrence Friedman, itu kan dalam sistem hukum ada 3 kan, struktur, substansi, dan budaya hukum. Lah, kalau kita bicara mengenai aparat penegak hukum ya, itu merupakan jantung dari penegakan hukum itu sendiri. Substansi hukumnya bagus, aturannya bagus, tapi kalau penegak hukumnya itu kurang baik, maka hasil dari penegakan hukum itu akan kurang baik. Oleh karena itu memang yang harus kita pahami di sini adalah bagaimana ke depan harapan kita adalah para penegak hukum, bukan hanya hakim ya, baik hakim, jaksa, kepolisian itu bisa menjadi lebih baik lagi. Vonis lepas ini terkait Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group bukanlah peristiwa biasa. Ini putusan hukum yang berdampak pada integritas sistem peradilan, penegakan hukum anti korupsi, dan tentu saja kepercayaan publik. Uang suap yang mengalir diyakini menjadi pelumas atas keputusan bebas. Kalau kita bicara mengenai kesejahteraan ya, kalau kita lihat memang hakim sudah lumayan sejahtera ya. Artinya apa? Tidak ada alasan bagi hakim atau jaksa atau apapun yang akan melakukan tindakan yang tercela ya secara hukum dengan alasan pendapatannya kurang, karena itu kalau kita lihat memang gaji pendapatannya sudah besar, lebih besar daripada yang lain, sehingga apa? Tidak ada alasan untuk melakukan hal yang tidak baik. Tetapi sekali lagi bahwa kalau kita masuk ke dunia praktik ya, itu tentu akan berbeda dengan dunia akademik ya. Kalau kita bicara mengenai akademik, maka kita akan bicara mengenai sesuatu yang ideal. Tetapi kalau kita bicara mengenai dunia ya, praktik ya, baik itu praktik politik, praktik di peradilan, maka kita akan bicara mengenai person-person, moral-moral orang itu, di mana ketika satu orang membuka pintu ketidakbaikan, maka sama dengan memberikan peluang pada orang lain untuk berbuat tidak baik itu. Nah, makanya itu kita akan melihat sebenarnya itu awal mulanya dari mana? Apakah memang ada inisiatif dari hakim atau itu inisiatif dari orang yang akan memberikan suap pada hakim itu, atau dua-duanya lah. Kalau itu yang terjadi, maka yang harus dilakukan adalah apa? Berarti ada yang tidak beres di dalam sistem peradilan kita lah. Sistemnya itu akan kita perbaiki. Artinya pengawasan harus lebih ketat ya. Di sini peran Komisi Yudisial dan penegak-penegak hukum yang lain seperti KPK juga perlu ditingkatkan lagi. Ruang sidang yang seharusnya suci berubah menjadi meja transaksi. Penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap 60 miliar rupiah ini merupakan ironi hukum yang mengoyak nurani publik. Seorang yang seharusnya menjaga keadilan justru terjerumus dalam jebakan kekuasaan dan uang. Seseorang yang dianggap wakil Tuhan, justru berubah menjadi setan dan iblis sekalian. Maka turut prihatin,
Sebab sebenarnya pengadilan merupakan panggung terakhir mendapatkan keadilan. Di sanalah nasib rakyat dan negara diputuskan dalam nama hukum. Namun, bagaimana jika panggung itu sendiri telah ternoda? Ketika hakim tak lagi menjunjung keadilan, tetapi menjadi bagian dari skenario kejahatan. Kalau kita bicara mengenai efek jerah, kita tiap hari mendengar putusan yang cukup tegas ya. Misalnya dalam kasus pembunuhan, kasus apa, tapi kita lihat memang angka-angka itu tidak turun ya. Jadi sebenarnya ada alasan lain ya. Kenapa angka-angka itu tidak turun tapi tetap stabil bahkan meningkat. Artinya di sini misalnya sama dengan korupsi ya, suap. Kenapa kita lihat selama ini penegak-penegak hukum itu sudah tegas untuk melakukan vonis ya atau melakukan pemeriksaan terhadap pelaku-pelaku korupsi, tapi tetap saja itu terjadi. Kenapa demikian? Berarti ada yang salah di sini. Apa yang salah ya? Berarti terkait dengan peluang-peluang tadi. Nah, peluang-peluang adalah bagaimana peluang-peluang itu bisa tertutup sehingga korupsi atau suap itu tidak bisa jalan. Karena kalau kita lihat memang ketika ada hakim, ada para pihak dalam berperkara, maka di situ rawan yang namanya transaksi. Jadi sebenarnya antara transaksi politik dan transaksi hukum itu beda-beda tipis ya, sekali 3 uang ya. Kenapa? Karena kedua-duanya berpotensi untuk melakukan transaksi. Hanya bedanya, kalau politik, transaksi politik itu tidak berdampak pada moral, masyarakat paling menganggap biasa, paling kalau masyarakat marah, paling tidak percaya lagi dengan politisi. Tetapi kalau terkait dengan transaksi hukum, maka ini masa depan hukum itu akan dipertaruhkan. Skandal ini menjadi puncak gunung es. Mencerminkan masalah struktural dalam sistem peradilan yang harus diperbaiki. Lemahnya pengawasan internal, budaya impunitas, hingga tidak adanya mekanisme pencegahan yang efektif. Prabowo itu eksekutif, tidak bisa mencampuri urusan yudikatif atau yudisial. Jadi begini, pada waktu Orde Baru itu kita mengenal namanya turun sistem ya, 2 atap ya. Gaji ditanggung oleh eksekutif, sedangkan administrasi Mahkamah Agung. Akibatnya apa? Akibatnya adalah ketika pengadilan itu menangani kasus-kasus yang terkait dengan eksekutif, itu ada pakewo karena gaji berasal dari mereka. Lah, setelah reformasi ini menjadi 1 atap. Artinya apa? Baik gaji maupun administrasi di bawah Mahkamah Agung. Lah, bagusnya adalah, positifnya adalah apa? Pengadilan lebih mandiri. Tapi ketika pengadilan lebih mandiri, maka itu justru berpotensi pada yang namanya peluang untuk melakukan transaksi yang tidak benar itu. Saran Anda terhadap memperbaiki kondisi peradilan kita? Nah, pengawasan dari semua pihak ya. Artinya ketika ada penangkapan semacam itu ya oleh penegak hukum lainnya, itu menandakan bahwa pengawasan itu sudah cukup bagus. Karena orang-orang mengatakan gini, loh, angka korupsi kok begitu tinggi dulu atau sekarang, dulu rendah. Kita harus objektif bahwa angka korupsi ditentukan oleh apa? Oleh kuantitas ditangkapnya orang-orang itu atau karena yang lain? Karena yang lain misalnya apa? Ada korupsi yang tidak terungkap. Justru dengan adanya keterungkapan ini itu justru menjadi bagus. Oleh karena itu kedepannya nanti akan lebih baik jika dilakukan tindakan dengan tegas seperti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini jaksa ini sekarang. Dalam perkara korupsi ekspor CPO ini, negara tidak hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi juga secara moral dan politik. Ketika negara berusaha mengejar kerugian melalui jalur hukum, jalur itu justru dibajak oleh hakim.